paragraf biasanya diawali dengan kalimat topik yang menjadi pokok paragraf tersebut. Paragraf berfungsi untuk mengelompokkan ide-ide dalam sebuah tulisan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami alur pikiran si penulis. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyusun paragraf. Yang pertama ada tentukan ide pokok. Sebelum kita membuat paragraf, kita harus menentukan ide pokok terlebih dahulu. Yang kedua ada susun kalimat. Setelah kita menentukan ide pokok, kita harus membuat kalimat topik yang jelas menyatakan ide pokok paragraf tersebut. Yang ketiga ada kembangkan ide. Nah, setelah kita menyusun kalimat, kita harus mengembangkan ide, yaitu dengan cara menambahkan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung dan mengembangkan ide pokok. Terus ada perhatian kepaduan, yaitu memastikan kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara logis dan kohesif sehingga ada aliran yang jelas antar kalimat. Dan yang terakhir menggunakan transisi, yaitu dengan cara menggunakan kata-kata transisi untuk membantu mengelompokkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Mungkin sekian yang dapat saya kembalikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada presentator kita yang pertama. Selanjutnya materi dari Arif Dwi Al-Majid. Pada Arif. Terima kasih kepada presentator atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan apa saja jenis-jenis paragraf. Baiklah sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang tahu apa saja jenis-jenis paragraf? Betul. Nah, pertama itu ada paragraf deskriptif. Teman-teman pasti tahu bahwa kata deskriptif itu pasti sudah tidak asing lagi bagi kita kan? Ya. Apa itu deskriptif teman-teman? Mendeskripsikan. Oh, ada lagi? Menjelaskan. Oh, ada lagi? Nah, jadi paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang menggambarkan, mendeskripsikan dan menafsirkan suatu objek, tempat, peristiwa secara detail sehingga pembaca dapat membayangkannya. Nah, dari teman-teman sekalian, adakah yang bisa mencontohkan apa saja? Memberikan contoh apa itu contoh paragraf deskriptif? Coba memberikan contoh paragrafnya. Badak bertulang satu adalah hewan terbesar di Pulau Jawa dengan berat mencapai 1,5 ton. Badak ini memiliki tulang tunggal, moncong panjang, lubang hidung besar, dan kulit tebal berwarna coklat. Ya, betul sekali. Itu adalah salah satu contoh dari paragraf deskriptif ya teman-teman. Nah, dari contoh paragraf tadi, kita tahu ya teman-teman bahwa paragraf tadi itu sudah mendeskripsikan bahwa badak itu culanya satu dan badak itu badak bercula satu itu hanya bisa ditemukan di Indonesia. Nah, dan badak itu memiliki badan yang besar, berotot, serta kulit tebal yang berwarna coklat. Baiklah teman-teman, yang kedua itu ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Nah, adakah dari teman-teman yang bisa mencontohkan lagi, memberikan contoh paragraf naratif? Pagi ini seperti biasa, Dede berangkat kerja. Dede bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai cleaning service. Oke, betul, itu adalah salah satu contoh dari paragraf naratif. Jadi paragraf tadi tersebut menceritakan kejadian atau rangkaian peristiwa yang kronologis dari adik tadi bangun pagi, berangkat kerja. Oke teman-teman, yang ketiga itu adalah ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan atau memaparkan informasi
fakta atau konsep secara jelas yang terstruktur. Contohnya adalah banjir merupakan salah satu bencana alam karena ulah manusia yang sering merusak alam seperti membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara liar, dan membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Fakta-fakta tersebut merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan banjir, apalagi pada saat musim hujan. Nah, dari paragraf tersebut sudah menjelaskan atau memaparkan informasi yaitu banjir merupakan salah satu bencana alam. Dan menjelaskan juga penyebabnya dan faktor-faktor yang pengaruhnya. Dan teman-teman, yang keempat itu ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen penulis dan berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran argumen tersebut. Contohnya adalah kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan sampah memang terbilang minim. Banyak tragedi kebanjiran di daerah Kota Padat yang disebabkan tersumbatnya saluran pembuangan air atau selokan oleh setumpukan sampah dari hasil pembuangan masyarakat. Dapat kita lihat di sungai yang berada terutama di daerah yang padat penduduk, sampah menghiasi pinggiran sungai hingga menumpuk dan sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi warga sekitar. Nah, dari paragraf tersebut penulis mengemukakan pendapat bahwa kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan sampah memang terbilang minim. Dan penulis juga berusaha meyakinkan pembaca yaitu dengan banyak tragedi kebanjiran di daerah Kota Padat yang disebabkan tersumbatnya saluran pembuangan air atau selokan oleh tumpukan sampah dari hasil pembuangan masyarakat. Yang terakhir ada paragraf persuasif. Jadi teman-teman, paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar mengikuti atau menerima pandangan penulis. Contohnya itu adalah penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat merusak tanah dan mengganggu keseimbangan unsur hara yang ada di dalamnya. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi sehingga kualitasnya berkurang. Oleh sebab itu, beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan terjangkau juga aman bagi hasil panen. Dari paragraf tersebut, si penulis mengemukakan pandangannya bahwa penggunaan pupuk kimia itu mempunyai dampak negatif, tidak baiklah bagi hasil panennya. Dan di situ penulis juga berusaha meyakinkan kita dari fakta-fakta yaitu bahwa pupuk kimia tersebut dapat merusak tanah dan mengganggu keseimbangan unsur hara yang ada di dalamnya. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi sehingga kualitasnya berkurang. Nah, itulah paragraf persuasif. Baiklah teman-teman, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Arif. Selanjutnya dilanjutkan oleh presentator kita ketiga yaitu Tatu. Pada Tatu kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan unsur-unsur pembentuk paragraf.
kesempatan pada pagi hari ini untuk membahas sebuah materi, yaitu lanjutan dari judul tadi, yaitu teori pengembangan paragraf, yang dimana pada kali ini saya akan membahas tentang kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik dan kalimat penjelas itu merupakan sebuah kalimat yang merupakan sesuatu yang ada dalam teori pengembangan paragraf, yang dimana kalimat topik adalah kalimat yang berisi gagasan atau mengandung ide yang biasanya juga terletak pada bagian awal, akhir maupun tengah-tengah. Nah, yang dimana kalimat topik ini juga bisa disebut sebagai kalimat yang bersifat independen, yang artinya kalimat ini dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh tanpa kalimat lainnya. Nah, kalimat sebagai contoh di sini teman-teman mau saya bacakan atau saya tulis? Bacakan. Jika tidak ada yang namanya kalimat penjelas, yang dimana hubungan kedua ini sama-sama berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, seperti aku dan dia. Baik, lanjut ke topik tadi. Sama yang seperti saya sebutkan tadi, kalimat ini juga berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena dari kalimat topik ini kita butuh penjelasan, yang dimana fungsi dari kalimat penjelas itu dapat menguraikan kalimat topik ini, yang dimana yang akan kita perjelas lebih jelas lagi, seperti kita memberikan contoh, fakta, atau penjelasan yang lebih lanjut mengenai contoh ini tadi sebagai kalimat penjelas. Baik, saya jelaskan aja ya. Jadi contoh dari kalimat penjelas itu mau saya bacakan apa saya tulis nih? Tulis. Rumput-rumput liar dan sampah tidak terlihat. Yang ada hanyalah rumput hijau yang segar. Yang ada hanyalah rumput hijau segar yang tumbuh merata. Nah, seperti ini adalah kalimat penjelas, di mana kalimat ini menjelaskan dari kalimat topik ini. Nah, dalam penulisan paragraf, kalimat topik dan kalimat penjelas harus saling berkaitan dan mendukung untuk menyampaikan ide secara jelas dan utuh, seperti yang sudah saya jelaskan atau saya bahas tadi. Kalimat topik menyatakan gagasan utama, sedangkan kalimat penjelas menguraikan atau memperkuat gagasan tersebut menjadi kalimat yang lebih jelas lagi. Paragraf yang baik memiliki kalimat topik dan kalimat penjelas yang didukung oleh kalimat penjelas yang relevan. Kalimat penjelas tidak boleh menyimpang dari ide atau dari kalimat topik tersebut. Nah, dengan menerapkan kalimat topik dan kalimat penjelas yang tepat, maka gagasan secara efektif dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Mungkin itu saja pembahasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Purwati Kapuri dengan akronim 148. Pertanyaan saya adalah, syarat apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan paragraf? Terima kasih. Saya Nabila Nurhafni dengan akhiratnya 151. Pertanyaannya, apakah ada teknik dalam penulisan paragraf persuasif agar dapat mempengaruhi pembaca dan menerima teknis? Pertanyaan saya, bagaimana cara yang paling efektif menentukan ide pokok yang dapat dikemukakan di dalam paragraf serta berikan salah satu contoh ide pokok yang letakkan di dalam paragraf tersebut. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rana Wiranto dengan akhiran 152. Izin bertanya, bagaimana jika unsur pembentuk paragraf tidak lengkap? Apakah paragraf tersebut tetap menjadi paragraf yang baik? Itu saja. Nama saya bagaimana kalimat mendukung, memperkuat atau memperjelas paragraf? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Mohon
apa syarat apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan paragraf? Dalam pengembangan paragraf ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama yaitu adalah kesatuan. Paragraf harus berfokus pada satu ide pokok pembahasan atau argumen yang sedang dibahas. Jadi paragraf tidak boleh melenceng dari ide-ide yang lain. Yang kedua yaitu ada koherensi. Paragraf harus memiliki kepaduan, yaitu hubungan yang memperlihatkan kesatuan atau kerjasama antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jadi paragraf itu harus antara kalimat satu dengan yang lainnya itu harus saling berhubungan, tidak boleh itu beda gitu. Yang ketiga itu ada kelengkapan. Paragraf harus memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Nah, jadi dari paragraf itu, dari suatu argumen misalnya, kita itu harus memberikan fakta-fakta atau contoh-contoh dari argumen tersebut. Yang keempat ada urutan. Paragraf harus memiliki perkembangan yang memadai agar maksud yang disampaikan tidak mengembang ke arah yang tidak relevan. Jadi paragraf itu harus berurutan sesuai ada struktur paragrafnya. Nah, yang terakhir itu ada topik atau gagasan utama. Paragraf harus memiliki ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi dalam satu paragraf itu harus ada topik yang ingin dibahas atau gagasan utamanya. Itulah sekian dari jawaban. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Danada. Bagaimana cara yang paling efektif menentukan ide pokok yang letak ide pokoknya di tengah paragraf serta berikan salah satu contoh ide pokok yang letaknya di tengah paragraf tersebut. Nah, ide pokok yang terletak di tengah paragraf dapat ditentukan dengan cara membaca paragraf secara cermat dan teliti, lalu memperhatikan kalimat demi kalimat. Terus ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, menandai kata-kata penting dalam paragraf. Terus mengenali kalimat utama dan kalimat penjelas, menggunakan teks ini, menandai informasi penting, dan berlanjut terus-menerus dengan membaca kalimat paragraf. Contohnya itu seperti keberhasilan paragraf pendidikan, karakter di sekolah-sekolah tidak hanya bergantung pada kurikulum yang diterapkan. Hal ini juga memerlukan dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar, nilai-nilai positif akan lebih mudah diserap dan diterapkan oleh siswa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mendukung pendidikan karakter ini. Nah, ide pokoknya itu terletak di kalimat kedua, yaitu hal ini juga memerlukan dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, apakah saudari dan ada sudah jelas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizko. Yang mana pertanyaannya adalah bagaimana kalimat pendukung memperkuat atau memperjelas untuk pembentuk paragraf. Nah, di sini kalimat pendukung ini berfungsi untuk memperkuat dan memperjelas unsur pembentuk paragraf, yaitu sebagai kalimat utama. Dalam kalimat pendukung memberikan ada rincian data atau contoh rincian data atau contoh yang relevan, sehingga pembaca lebih memahami ide pokok. Kalimat pendukung menjawab pertanyaan seperti bagaimana atau mengapa, dan dapat berisi bukti yang mendukung argumen dalam kalimat utama. Jadi kalimat pendukung membantu mendesain paragraf yang koheren dan meningkatkan kredibilitas tulisan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila ini. Apakah ada teknik dalam penulisan paragraf persuasif agar dapat mempengaruhi pembaca dan menerima pandangan penulis? Jawabannya ada beberapa teknik dalam penulisan paragraf persuasif yang efektif. Pertama, gunakan argumen yang kuat dan data atau fakta yang mendukung. Yang kedua, tampilkan emosi dengan cerita atau contoh yang relevan untuk menghubungkan pembaca secara personal. Yang ketiga, antisipasi dan tanggapi keberatan yang mungkin dimiliki pembaca. Dan yang terakhir,
dengan akhiri dengan kalimat yang menggugah pemikiran atau tindakan sehingga pembaca merasa terdorong untuk menerima pandangan penulis. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Regina, yang dimana pertanyaannya apakah gaya penulisan dan pilihan kata dapat mempengaruhi efektivitas sebuah paragraf? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, benar. Karena gaya penulisan dan pilihan kata dapat mempengaruhi efektivitas sebuah paragraf. Penjelasan dan contoh bagaimana keduanya mempengaruhi efektivitas paragraf adalah sebagai berikut, yaitu tentang gaya penulisan dan pilihan kata, yang dimana gaya penulisannya itu satu, dapat mengekspresikan pesan secara sederhana, jelas, dan meyakinkan. Hal ini memastikan bahwa pembaca dapat memahami dan menerima pesan dengan mudah. Dua, yaitu menjaga perhatian dan keikutsertaan pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat yang menantang, menarik, atau relevan dengan topik. Lanjut ke pilihan kata, yaitu menggunakan pilihan kata-kata yang nyata. Pilihan kata yang efektif juga menggunakan kata-kata yang nyata dan memberikan gambaran jelas kepada pembaca. Hal ini membantu pembaca memahami konteks dengan baik. Dua, menghindari redundasi kalimat yang berbelit-belit. Pilihan kata yang efektif harus menghindari redundansi dan kalimat yang berbelit-belit. Hal ini memastikan bahwa paragraf dan tetap jelas mudah dipahami. Nah, contohnya pada gaya penulisan, yaitu contoh kalimat efektifnya, yaitu Rika adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Rika bersama temannya kontrak rumah tak jauh dari stasiun Lenteng Agung. Mereka pergi ke kampus menggunakan transportasi umum berupa KRL Jabodetabek. Bukan hanya Rika, banyak sekali mahasiswa Universitas Indonesia yang suka menggunakan KRL Jabodetabek karena menghemat waktu dan nyaman. Contoh kedua yaitu pada pilihan kata, yaitu kalimat efektif tentang sayuran. Jika Anda, sebagaimana akan saya bacakan, yaitu jika Anda jarang atau tidak pernah mengkonsumsi sayuran, maka kesehatan tubuh akan terganggu. Salah satu gangguannya adalah mudah terkena penyakit. Anda bisa mengalami anemia atau bisa disebut dengan kekurangan darah. Anda juga akan mudah mengalami sembelit karena kurangnya serat dalam tubuh. Ternyata jarang mengkonsumsi sayuran dapat memberi dampak buruk bagi tubuh Anda. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Nah, jadi kesimpulan materi kali ini, paragraf merupakan unit dasar yang harus disusun dengan baik agar ide gagasan dapat disampaikan dengan jelas dan efektif. Paragraf yang baik harus memilih kalimat topik yang kuat, kalimat penjelas yang mendukung, serta harus memenuhi unsur kesatuan dan kepaduan. Memahami konsep dasar paragraf, jenis-jenisnya, serta cara menyusun paragraf adalah kunci untuk menghasilkan tulisan yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sebelum saya tutup presentasi kali ini, kami akan memberikan kuis kepada teman-teman. Kepada teman-teman atas perhatian dan antusiasnya untuk presentasi kami kali ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dan saya sebagai moderator dan teman-teman saya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.